Allah mematikan Uzair kalau nggak salah 201 ya, ayat 201. Fa'amatahullahu Uzair mati 100 tahun. Jadi kalau kisah Ashabul Kahfi itu 350 tahun ditidurkan, kalau Uzair enggak, Uzair dimatikan sama Allah. Ya kan? Nah, kemudian Allah berfirman kepada Uzair, ya kan? Wandur ila himarika. Wandur ila ta'amika. Ya kan? Lam yatasanna. Kalau Uzair coba kau lihat makananmu. Kamu kan tadi kan menanyakan kepada Allah bagaimana caranya menghidupkan orang mati, maka Allah suruh Uzair wandur ila ta'amika wasyarabika lam yatasanna. Coba kau lihat bekalmu itu, makananmu dan minumanmu, lam yatasanna artinya dari kata sanna, tidak termakan waktu, maksudnya enggak rusak. Lam yatasanna, makanan minuman enggak rusak kan? Kau sangka kau tidur? Tidak. Wandur ila himarika kata Allah. Lalu lihat keledaimu, ternyata ketika dia lihat keledainya, itu keledainya udah jadi tulang belulang, udah mati. Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas, dan aku juga akan menjadikan kamu dan keledaimu sebagai tanda bagi manusia bahwasanya Allah mudah menghidupkan orang yang telah mati. Maka Uzairnya udah tinggal tulang, udah mati 100 tahun sama keledainya. Apa yang pertama kali Allah bangkitkan dari Uzair? Yang pertama kali Allah bangkitkan adalah isi kepalanya dengan matanya. Jadi Uzair itu melihat bagaimana jari jemarinya itu dikemas dengan kulit dan daging, dan dia juga lihat bagaimana keledai itu Allah kemas sampai akhirnya bangkit hidup kembali. Makanya Allah katakan walinaj'alaka ayatan linnas, gitu kan? Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wandur ilal idami kaifa nunsisuha lahma. Dan lihatlah bagaimana tulang-tulangmu itu kami balut dengan daging. Nah itu kisah Uzair. Nah, maka setelah ia hidup, ya qala awalam tu'min qala a'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, kata Uzair. Ketika Allah bertanya kepada Uzair, Uzair, kamu percaya enggak Allah Maha menghidupkan? Qala inni a'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya aku percaya bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Itu dikemas dalam surah Al-Baqarah ayat 205 kalau tidak salah. Nah, artinya setelah dia dihidupkan kembali, Uzair jalan-jalan. Uzair jalan-jalan lagi, naik keledai lagi, dia jalan-jalan. Dia makan dulu, dia lapar gitu kan. Dia jalan-jalan seluruh kota. Lalu Uzair tutup pintu. Lalu Uzair kemudian Uzair jalan-jalan. Pada saat dia lapar di tengah kota, dia mau belanja. Dia ini mau belanja, kemudian dia kasih uang koinnya. Orang-orang kaget, wah ini uang koin udah nggak laku pak, ini 100 tahun yang lalu udah nggak laku ini uang koin gitu kan. Akhirnya kisah tentang Uzair ini menyebar di seluruh kota. Ketika ditanya kamu siapa, saya Uzair. Uzair itu udah hilang 100 tahun yang lalu, dia udah nggak tahu entah kemana gitu kan. Nah, akhirnya ada orang yang seumuran dengan Uzair, sahabatnya Uzair, perempuan waktu masih kecil, tetangganya Uzair, Abdullah dimiyudul Abdillah. Atau kamu yang gantikan saya ngomong, kalau mau gantikan silakan. Nah, akhirnya perempuan itu bilang, oh sabar dulu, karena kita Bani Israel itu sering mengalami kejadian-kejadian yang menakjubkan. Barangkali ini adalah tanda-tanda dari Allah. Nah itu kata si perempuan itu. Perempuan itu udah buta. Nah makanya perempuan itu akhirnya bertemu dengan Uzair. Dia bilang, dituntun ya karena udah buta. Akhirnya gini, apakah kamu ngaku yang namanya Uzair yang 100 tahun lalu dianggap sudah mati atau hilang entah kemana gitu. Dia bilang, iya saya Uzair. Ditanya siapa bapakmu? Bapak saya ini. Oh iya betul gitu. Apa pekerjaan bapakmu? Bapak saya ulama dari kalangan Bani Israel, menulis Taurat. Nah akhirnya kata ibu itu, dia bilang, kau saya adalah temanmu namanya ini. Dia bilang, iya kalau dari suaranya saya masih kenal. Uzair bilang, tapi orang-orang udah buta. Maka kata si perempuan ini, dia bilang gini, Uzair, setahu saya harus cek kamu dulu karena saya tidak bisa melihat. Kalau kau beneran Uzair, setahu saya Uzair kawan saya itu, kalau berdoa pasti Allah kabulkan. Ya kan? Sebagaimana dari dia mengatakan Robbi arini kaifa tuhyil mauta, betul Allah matikan dia, Allah hidupkan lagi. Memang dia ini orang ibaratnya waliullah gitu lah Gus. Waliullahnya Bani Israel gitu. Mantap. Orang solehnya. Mantap. Nah akhirnya Uzair berdoa
berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong sembuhkanlah kawanku ini, sahabatku waktu kecil ini, yang perempuan. Ternyata betul bisa melihat. Nah ketika bisa melihat dia mendiskusikan, aku bersaksi demi nama Allah memang dia Uzair. Kata perempuan itu, ini mau Uzair kawan saya dulu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang dasarnya Bani Israel. Dasarnya Bani Israel itu satu bukti nggak cukup, memang dari dulu. Makanya ketika Musa disuruh menyembelih sapi, tanya warnanya apa segala macam, terlalu banyak bertanya. Orang Israel itu terlalu banyak bertanya. Nah akhirnya setelah itu Uzair, ya pertanyaan yang kedua, bukti yang kedua, ya apalagi bukti yang kedua kata Uzair. Uzair bertanya, bukankah sudah cukup? Kau minta berdoa sudah dikabulkan, kan gitu kan? Akhirnya kata Uzair begini. Makanya kata perempuan itu, dia bilang begini, kalau begitu, setahu saya, Uzair kamu itu tahu bahwa bapakmu itu bapakmu itu adalah yang menyimpan Taurat gitu. Bapakmu itu adalah orang yang menghafalkan dan menyimpan Taurat di rumahnya. Akhirnya Uzair, ya kan? Jadi Bani Israel itu selama 100 tahunan lebih itu hidup tanpa Taurat. Mereka kehilangan petunjuk udah. Kehilangan petunjuk. Kenapa? Mereka nggak ada yang hafal. Yang hafal cuma itu bapaknya Uzair. Yang hafal Taurat cuma bapaknya Uzair, dan bapaknya Uzair ini mati syahid. Ya. Nah kemudian mereka ratusan tahun nggak punya Taurat. Akhirnya Uzair dia bilang, oh ya saya masih ingat bapak saya itu rumahnya di sana, dia simpan di bawah ini. Akhirnya dia datang, Uzair bongkar itu reruntuhan rumah dan dia ambil Taurat. Nah sejak saat itulah Bani Israel memuji-muji Uzair. Kenapa? Udah sekian ratus tahun nih kita hidup tanpa Taurat, datang Uzair yang sudah dimatikan Allah hidupkan kembali. Tiba-tiba dia bisa memberikan kita Taurat dan disalin oleh banyak orang. Maka dari situlah, karena orang-orang Bani Israel itu lama hidup tanpa Taurat, lama hidup tanpa pengetahuan agama, bodoh dalam agama, sekalinya dapat keajaiban, qalu, mereka berkata, Uzairun ibnullah. Mereka berkata, Uzair anak Allah. Kenapa? Bagaimana bisa? Dia dihidupkan, dia mati, dihidupkan kembali. Habis itu dia kasih kita Taurat selama sekian tahun. Taurat itu tidak ada sama kita. Nah itu terus kurang lebihnya kisahnya seperti itu. Tapi ternyata ketika saya baca di kitab-kitab Yahudi, mirip. Bahwasanya dia adalah orang yang pertama mendatangkan Taurat lagi setelah Taurat itu hilang. Gitu Gus, kurang lebihnya seperti itu. Itu jadi dia disebut anak Allah karena itu, karena keajaiban itu. Karena apa? Dia mati hidup kembali. Nah barangkali Yesus ini juga dibilang anak Allah karena dia mati 3 hari hidup lagi. Begitu Gus. Mungkin silakan Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Indra Moses, semoga selalu dalam rahmat Gusti Allah Agung ya. Jadi aku nggak perlu menjelaskan lagi, sudah dibantu Kang Mas Indra Moses untuk menjelaskannya. Bahkan dalam sebuah diskusi yang ada di bukunya Yazid Ridho itu mengatakan begini, kalau Uzair nggak di stop itu dia bisa melampaui Musa, gitu loh. Kalau Uzair itu nggak di stop dia bisa melampaui Musa. Nah cerita ini apa yang disampaikan oleh Kang Indra tadi berikut deskripsinya bisa kita gunakan untuk memberi jawaban kepada saudara-saudara kita yang minta pertanggungan jawab. Jadi Al-Quran itu bukan salah ketika menyebut Uzair itu ibnullah. Kalau dirujuk dengan Yahudi sekarang ya memang tidak ada. Di dalam keyahudian itu mengangkat Uzair sebagai ibnullah gitu ya. Jadi ini konfirmasinya konfirmasi wahyu bukan sejarah. Wahyu menjelaskan sejarah. Masalahnya sejarah itu kan tidak semuanya tahu seperti apa yang dideskripsikan oleh Kang Indra tadi, gitu loh. Paham ya di sini ya? Jadi otoritas wahyu itu nggak bisa dikalahkan sejarah, gitu loh. Nah sementara sejarahnya tidak semua tahu. Bahkan publik nggak tahu, termasuk kita orang Islam. Ketika orang Islam ditanya, berarti Al-Quran salah dong, surat 9:30. Kan apa? Kami Yahudi nggak pernah menjadikan Uzair ibnullah. Ya gelagapan gue, goblok gue. Gitu loh. Kalau Isa ibnullah itu gampang kita cari, ya gampang gitu. Jadi terima kasih untuk Kang Mas Indra Moses yang telah membantu ya. Jadi Uzair itu ya Ezra itu ya. Kemudian aku akan menambahkan sedikit oleh Kang Mas Cilukba.
aku ngobrol sama Kang Mas Billy yang dia Yahudi itu ya, aku ngeri loh. Ngerinya begini, semua nubuat-nubuat tentang Yesus yang itu diklaim oleh saudara Kristen kita itu dibabat habis oleh Yahudi. Mereka nggak 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 menganggap gitu loh, zong gitu loh. Makanya aku terus bikin kajian video tajuknya begini, Yahudi itu tidak memberi ruang kepada baginda Yesus, lain dengan Islam. Islam masih memberi ruang kepada baginda Yesus. Kami masih memberi hormat, tapi tidak boleh melampaui batas sehingga melakukan apoteosis atau deifikasi. Itu istilah di kampus ya, artinya mengalahkan yang bukan Allah. Itu kami tidak boleh melakukan. Seharusnya kalau kita lihat di sini, orang Kristen itu jangan sembarangan menghina Kanjeng Nabi gitu loh. Jangan sembarangan bahwa Nabi ini mengajarkan sebuah ajaran yang kami pegang itu menghormati Tuhan kalian. Gitu loh. Tapi kan sulit kita sampaikan kepada mereka ya, tapi kita jangan bosan. Gitu loh. Lain dengan Yahudi, itu semua nubuatan dibabat habis, nggak laku, ya, nggak ada ruang bagi Yahudi untuk Yesus. Kalau bagi kita masih ada ruang, gitu, ya. Jadi nubuatannya nggak masuk. Terus intinya gini, Mas Indra, ya, itu kan sempat hilang Torah itu, ya, kemudian ditulis ulang, ya, oleh Uzair atau Ezra itu. Pertanyaannya, yang menjadi objek yang dianggap sebagai Torah dalam peristiwa Septuaginta 70 orang tua itu Torah yang mana? Itu kan jadi masalah lagi itu. Monggo dilanjut itu dulu ya. Mungkin Sia Enemy, silakan Bang. Tadi mau bicara. Mbak, saya dibawa dengerin dulu nih, soalnya temanya menarik bener ini, khususnya dari Pak Suhandi sama Pak Indra ini. Wah, bukan lagi menarik, ini ilmu mahal Bang. Kalau Iya, mahal ini. kuliah harus berapa semester ini, kalau kuliah bayarannya juga mahal. Iya. Sebenarnya saya ya udah nggak apa-apa, Indranya lagi off ya. Pak Subadinya lagi tanya. Ya Abang namanya Sia Enemy, emang Abang Sia gitu Bang atau gimana? Saya musuhnya si A, Pak. Oh gitu. Siap. Jadi sekarang malah TikTok saya karena judulnya si A Enemy disamperin orang si A mulu saya. Iya, siap. Berarti kenal sama PPJ itu Bang ya? Ini dengan siapa? Papa Jahat Indosiar itu Bang. Oh, nggak tahu saya, nggak kenal ya. Malah nggak terkenal dia rupanya. Kayaknya nggak terkenal nih. Mungkin Bang Daging Bang, silakan Bang. Ya, kita nanggapin yang menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bang Indra tadi ya. Itu tipologi ya, penggunaan parameter atau tolak ukur pada kekristenan yang mengambil penafsiran ya sesuka hatinya gitu ya, yang cocok dari berbagai referensi itu ya, yang Septuaginta atau yang Masoret itu yang paling cocok dengan keinginan mereka yang menuhankan Yesus pada tafsiran yang mereka ambil itu yang lebih cocok kepada dogma mereka, itulah yang mereka ambil. Nah, tipologi ini sebenarnya adalah tipologi yang umum pada pengambilan ini ya, parameter atau tolak ukur untuk menilai ayat mana yang benar, tafsiran mana yang benar, atau menghalalkan atau mengharamkan, atau baik buruk sesuai dengan apa yang diucapkan oleh atau yang
dilaksanakan oleh lembaga atau otoritas atau sekelompok orang yang punya wewenang, yaitu gereja itu atau golongan pendeta-pendeta atau rahib-rahib itu. Nah, parameter atau tolak ukur ini yang disebut sebagai dogma ya. Dogma dalam artian ya ajaran atau doktrin yang harus diimani, tidak boleh dipertanyakan, tidak boleh dibantah, dan sifatnya otoritatif atau ada sekelompok orang yang punya wewenang untuk memutuskan ini benar salah, baik buruk, halal haram itu. Dalam praktisnya ya kita dapetin misal pada Katolik itu gereja punya kewenangan yang disebut sebagai magisterium gereja ya, kewenangan gereja untuk menafsirkan ayat Bible itu ya, seperti kasus yang Bang Indra angkat itu tadi. Ya, dogma ini ya bukan kaidah yang tepat ya, atau kaidah yang benar untuk menilai apakah Bible itu layak sebagai pedoman atau acuan beriman kepada Tuhan itu. Ya, karena sifatnya subjektif, dia tidak terkonfirmasi, gak tervalidasi dengan orang yang menerima wahyu atau firman yaitu Yesus itu. Data primernya atau data orisinil pada firman yang diterima orisinil itu terputus. Itu. Maka yang ada yaitu dia narasi Yohanes, Lukas, Matius, Markus, Paulus, Petrus, magisterium gereja, kanonisasi, hasil konsili. Jadi dogma itu sebenarnya ya kualitasnya, nilainya sama saja dengan dongeng, mitos, legenda itu. Yang membedakan ya cuma itu saja sebenarnya. Kekristenan itu dia terlembagakan, terorganisir. Ya gereja itu tadi yang enggak hanya semata sebagai tempat ibadah ya, tapi yang punya kewenangan itu tadi dia gereja itu. Maka semua narasi mereka tentang Tuhan jadi manusia atau Yesus punya dua natur itu ya sebenarnya nilainya sama saja dengan cerita dongeng, cerita mitos. Makanya itu juga sebenarnya bukan pemahaman yang satu-satunya sepanjang sejarah. Itu pagan itu tadi, Tuhan jadi manusia, dan bukan yang pertama kalinya sepanjang sejarah yang punya pemahaman seperti kekristenan itu. Tuhan maha berkuasa, Tuhan mampu jadi apa saja, termasuk jadi manusia. Tuhan jadi manusia itu pemahaman pagan. Maka kita dapetin ya objek yang ada pada ajaran pagan lain ya atau agama pagan yang lain. Tuhan itu menjelma menjadi ya Hanuman, Cupakai, Sun Gokong, sapi, tikus. Kan India sepeda motor. Bahkan pada sapi yang ngirisnya itu ya, tai sapinya punya nilai-nilai spiritual, punya nilai-nilai sakral. Jadi dia mempunyai nilai lebih, makanya dia jadikan lulur ya, dicampurin pada makanan, dicampurin pada minuman tai sapi itu. Nah, itu semua berasal dari pemahaman yang seperti itu tadi ya. Tuhan mampu jadi apa saja. Sebenarnya ya jelas ya. Di sana sudah tidak menggunakan rasionalitas lagi ya. Dan untuk memahami tentang Tuhan itu, baik secara hakikatnya maupun perbuatan atau sifat Tuhan, cara kita satu-satunya untuk mengetahui itu hanyalah dari orang yang diutus oleh Tuhan, yang menerima wahyu, yang menerima pengajaran atau firman itu yang disebut sebagai nabi dan rasul. Ya, selain dari itu ya sebenarnya hanya mengarang saja, yang ya
sama dengan dongeng-dongeng itu tadi. Itu. Makanya misalnya ya tepat seperti yang dinyambalkan oleh Al-Quran ya atau ayat 31 ya. Yahudi dan Nasrani itu ya. Ya sebenarnya mereka itu menuhankan ya pendeta-pendeta rahib-rahib mereka. Gitu. Karena mereka menjadikan acuan halal haram baik buruk itu mentok kepada pendeta rahib-rahib mereka. Ittakhazu abarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ya. Jadi arbab Tuhan-Tuhan selain Allah gitu. Persis itu. Ya hanya mentok kepada perkataan, kewenangan, otoritas gereja mereka gitu. Tentang rumusan ketuhanannya maupun ritual ibadahnya. Jadi sebenarnya Tuhannya ya rahib-rahib pendeta-pendeta mereka gitu. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Ya, Bang Hamzah nih coba. Suaranya mana nih Bang Hamzah? Untuk Ustaz dan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar saya minta mohon pamit. Terima kasih Gus untuk pencerahannya dan juga Bang Indra Mas. Sama-sama Pak Hamzah, terima kasih balik juga. Ya, sebagaimana tadi beliau katakan tuh di ayat Al-Baqarah 259 itu, saya juga mengingat kali. Dan juga Gus, terima kasih untuk pencerahan yang tadi itu Gus. Sami-sami Pak, sami-sami. Di negeri jiran nih mengemban amanah dari pesantren kami dari Situkiri sebagai anggota Hijaz. Terima kasih Gus. Sekarang saya mohon pamit Gus untuk pencerahannya Gus. Nanti kami untuk kami DM untuk Gus sendiri. Kami Oke. dari Jawa Timur Gus. Oh, sama-sama Pak. Kurang ya, Saya di Kota Batu Pak. mana? Malang, betul. Saya Kota Batu. Terima kasih Gus. Sami-sami. Ini kami asli dari Malang Gus juga Gus. Dari Kota Lama Moharto. Oh, iya ya, Margosono. Ya, Mergosono. Oke. Oke, saya tunggu Pak. Saya tunggu. Siapa tahu kita ada kerjasama dakwah nanti, monggo silakan. Insya Allah. Kami kebetulan di sini ketua ke-6, kelompok ke-6, ketua kelompok ke-6 dari Hijaz. Kebetulan kami tiap malam Jumat diadakan pengajian disertai dengan yasinan gitu Gus. Mantap Pak. Jadi sebagaimana Gus tadi diceritakan tentang agama, insya Allah saya akan laksanakan. Mantap. Mohon izin untuk hostnya dan semua karena kami waktu kerja, kami undur diri. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya punya waktu 7 menit lagi. Tinggal 7 menit. Mungkin ini silakan di closing aja Bang Subandi. Pak Sumani, Iya Pak. nanya sedikit Pak. Monggo. Jangan yang berat-berat Pak. Saya agak penasaran nih, sapi merah berita terakhir ini katanya mau disembelih nih di Palestina, di Yerusalem. Kabarnya gimana Pak? Saya kurang mengikuti Pak masalah yang ada terjadi di Palestina, tapi saya tetap berdoa semoga ada damai di sana ya. Saya pernah dulu membahasnya itu, nggak bisa itu kalau dilarikan ke politik, nggak bisa. Itu politis ditinggalkan, kembali ke teologis ya. Kita ingat masa-masa di mana Menahem Begin ya mengadakan pembicaraan dialog dengan siapa yang ditembak itu Presiden Mesir, Bapak Anwar Sadat. Itu tahun 78 atau tahun berapa ya, lupa saya. Itu 78. Itu tajuknya jelas. Tajuknya mereka menggunakan ikon Bnei Ab Ehad. Bnei Ab Ehad itu mana Indra Mose, udah turun dia ya. Kalau nggak salah diterjemahkan, tapi mungkin kurang tepat ya.
Itu dari benih yang satu. Bahwa Arab dan Israel itu berasal dari benih yang satu yang disebut mereka Bnei Ehad ya, yaitu Bapak Abraham. Kalau itu digagas kembali, itu bisa ya, itu bisa. Dan kita harus melihat Israel itu, Yahudi itu dari dua sisi yang berbeda loh. Ada Israel yang politis, yang jahat itu yang Zionis, ada yang teologis. Yang teologis itu nggak jahat, baik aja dia sama kita. Bahkan aku punya teman, dia pernah ke sana ya, dia heran ada orang Arab sama orang Israel ngopi bareng. Setelah ditanya sama teman ini loh, karena kan sedang perang. Lalu kata yang Israel itu sudah itu urusan mereka, bukan urusan kami gitu. Jadi kita jangan sampai memukul rata semua Yahudi, semua Israel itu jahat. Yang jahat ya kita bilang jahat, yang baik kita bilang baik begitu. Dan itu terkonfirmasi dengan Favor Gus Beti yang ada di Amerika. Kebetulan mbaknya itu menikah dengan Yahudi Amerika. Memang begitu ya, nggak bisa kita pukul rata gitu, ndak, harus kita fair lah. Yang baik, yang jahat, Nah, masalah sapi merah itu nanti ujung-ujungnya sepertinya kemana itu? Kita tunggu saja. Karena kemarin kan Benjamin Netanyahu sudah tanya ke Rabi itu ya, kapan Mesias datang. Oke? Gus, kalau itu harus diplesetkan Gus, karena kalau blokir maupun Gus atau saya. Oh iya, sorry ya. Yang mananya ya yang diplesetkan? Ya, tidak dipakai di TikTok Gus. Ya. Hanya berapa saja itu langsung dipindah 7 hari. Oh iya, betul. Sekarang sudah sulit kita cari ya. Oke. Oh ya, maaf bos. Gus, 7 menit waktunya apa? Bikin closing statement aja Gus. Oke. Terutama terima kasih untuk Sohibul Bait ya, Kang Kucang Onyot sebagai tuan rumah, sudah memberikan ruang dan waktu untuk kita diskusi di sini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang namanya diskusi itu ya mungkin kita setuju, mungkin tidak, nggak ada masalah, itu anggaplah untuk pengayaan wacana kita saja gitu. Itu yang bisa aku sampaikan. Dan khusus untuk Gus Beti, mohon maaf ya, karena Gus Beti itu kadang-kadang kalau sampai berbicara hal-hal yang serius dia semangat banget gitu. Nah, takutnya nanti orang yang belum kenal Gus Beti dikirain, oh ini kok marah-marah sih gitu. Jadi aku juga kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, kata orang Sumatera. Untuk semuanya aku ucapkan terima kasih dan kapan-kapan kita bisa ulangi lagi, saling memberikan masukan-masukan yang kita dapatkan, berbagi informasi yang tujuannya cuma satu, bagaimana supaya Islam ini menjadi tangguh, menjadi berkibar sebagaimana Kanjeng Nabi mewujudkannya dalam Madinah Al-Munawwaroh. Nah, sekarang giliran kita kapan nih? Kita lebih lagi spesifiknya di tengah arus keterbukaan, di mana informasi terbuka, anak-anak kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Maka jangan lupa, ayo anak-anak kita, generasi muda kita lengkapi ya dalam ilmu-ilmu keislaman. Itu harus karena kita Islam, tapi jangan lupa sisihkan 10% atau kalau maksimal 25% untuk belajar komparatif religion, perbandingan agama, sehingga akidah mereka bisa tangguh dan bisa meneruskan kita nanti untuk menjayakan Islam ini. Mungkin itu Kang Mas Cilukba, dan terima kasih. Aku mohon diri juga. Monggo yang lain mungkin mau closing statement juga boleh. Ya sama-sama, makasih banyak nih ilmunya. Sami-sami. Alhamdulillah. Sami-sami. Ya, terima kasih Gus ya telah datang. Janganlah dibawa terus Gus. Kadang-kadang saya itu memang masih belajar mendengar Mas, kadang-kadang. Jadi lihat kondisinya lah. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu juga naik bareng seperti ini nggak apa-apa ya. Kalau Agus dibawa itu kita yang suruh ngomong, kebanyakan nanti kepleset gitu. Dengarkan kita yang tidak masih baru lah dalam dunia ini. Nggak apa-apa Mas, yang penting ada proses keinginan untuk belajar. Nanti kalau misalkan ada salah kita bisa saling ingatkan gitu. Oke, gitu dulu ya, saya mendahului. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.